Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Pada kesempatan ini mari kita akan belajar akan rahasia firman Tuhan. Ungkapan rahasia firman Tuhan di dalam suatu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Kidung Agung. Dalam Salinan Lama dikatakan kitab Syirul Asar Soleman. Mungkin sudah cukup lama saudara pendalaman Alkitab ini tertunda ya, karena beberapa kesibukan yang ada. Tapi tidak mengapa, kita lanjutkan kembali dengan semangat yang baru. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, Engkau mampukan kami dengan hikmat pengurapan kuasa Roh-Mu untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi rahasia firman-Mu di dalam kitab Kidung Agung ini Tuhan, sehingga kami boleh dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran di dalam Kidung Agung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jadi masih dalam pasal ketiga dalam kitab Kidung Agung ya. Kita buka firman Tuhan. Baterainya cukup tidak ini? Oke. Kitab Kidung Agung pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ya. Oke. Iya. Ya, tidak mengapa kita mengulangnya sedikit supaya kita mengerti alur firman-Nya, alur daripada maksud-maksud firman Tuhan ya. Dalam Salinan Lama mengatakan ayat pertama dalam pasal yang ketiga, bahwa pada suatu malam di atas tempat tidurku aku mencari kekasih hatiku. Aku mencari tetapi tiada kudapati akan dia. Maka kataku, ayat yang kedua, aku hendak bangun lalu pergi keliling di dalam negeri. Aku hendak mencari kekasihku pada segala kampung dan lorong. Lalu aku mencari tetapi tiada kudapati akan dia. Baik, puji Tuhan. Jadi di dalam ayat 1 ini yang sudah tersebut di atas adalah suatu pernyataan daripada Sulamit yang menceritakan pengalamannya yang pahit, yaitu satu saat atau satu malam dia kehilangan kekasihnya, yaitu Sulaiman atau Raja Salomo ya. Ini saya membacanya dalam Salinan Lama, penerangan dalam Salinan Lama. Apa sebab? Karena Sulamit tertidur. Kalau Sulamit berjaga dan tidak tertidur, tentu ia tidak akan kehilangan kekasihnya. Makanya di situ dikatakan bahwa pada suatu malam di atas tempat tidurku aku mencari kekasih hatiku. Ya, bukankah Sulamit telah mengalami persekutuan yang manis dengan kekasihnya? Kalau kita perhatikan dalam pasal 1 ayat dan kedua. Tapi pada saat Sulamit lalai dan tertidur, maka kekasihnya Sulaiman meninggalkan dia.
Sebab Sulamit berkata pada suatu malam bahwa suatu malam di atas tempat tidurku aku mencari kekasih hatiku, tetapi tiada kudapati akan dia. Sulaiman bukan hanya menghilang tetapi juga pergi dan keluar meninggalkan istana, sehingga pada saat itu Sulamit mencari Sulaiman dalam istana dan sekitarnya, tetapi tiada didapati akan dia. Hal ini merupakan suatu pengalaman yang pahit bagi Sulamit. Coba bayangkan kalau hal ini terjadi pada sepasang suami istri yang tadinya bersekutu satu dengan yang lainnya, tetapi tiba-tiba suami meninggalkan istri karena istri ditawan oleh tidur dan lelap. Karena istri ditawan oleh tidur yang lelap. Sehingga apabila istri bangun lalu mencari suaminya tetapi tiada didapatinya akan dia dalam rumah, apalagi jikalau suami pergi tinggalkan rumah tanpa pesan terlebih dahulu, tentu itu akan meresahkan hati. Pengertiannya saudara, dalam rohani kita, Sulamit itu menggambarkan gereja pengantin, yaitu saya dan saudara. Sementara Salomo menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih kita. Jadi maksud dari firman Tuhan yang kita pahami secara rohani di sini adalah menjadi suatu pengalaman kita sebagai gereja pengantin, bahwa gereja yang tertidur rohani akibatnya akan kehilangan Tuhan Yesus, akan kehilangan kuasa ya. Kenapa di situ dikatakan oleh karena tertidur rohani sehingga gereja pengantin mengalami suatu kepahitan seperti Sulamit karena kurang memperhatikan nasihat dan teguran-teguran firman-Ku. Gereja pengantin yang penuh dengan gereja pengantin yang penuh dengan firman dan roh-Ku menikmati persekutuan yang indah dengan aku ya. Kataku atau aku di sini adalah ungkapan firman Tuhan ya, ungkapan daripada Tuhan. Jadi saya membaca sesuai dengan buku. Gereja pengantin yang penuh dengan firman dan rohku menikmati persekutuan yang indah dengan aku pada saat berbakti kepadaku dalam bentuk kebaktian atau beston atau persekutuan doa. Aku selalu hadir untuk membuktikan firman-Ku seperti yang tertuang dalam 1 Korintus 14 ayat 26, yaitu munculnya karunia mazmur, karunia pengajaran atau nubuatan, karunia kenyataan, penglihatan atau pewahyuan, karunia lidah, dan karunia mengartikan makna lidah, yaitu yang menjadi suatu pengalaman. Persekutuan kita dalam penyembahan itu munculnya 5 karunia ini. Tetapi dengan tertidurnya rohani maka karunia-karunia Roh Kudus tersebut di atas tidak akan muncul atau bekerja lagi. Kalau karunia-karunia roh tidak muncul atau bekerja dalam penyembahan, berarti aku telah meninggalkan gereja pengantin. Jadi mungkin dalam situasi sebenarnya yang kita alami saudara, yang dimaksud atau yang digambarkan lewat pengajaran ini, yaitu jikalau kita sebagai gereja Tuhan ya, mulai mengalami tertidur rohani, maka tidak ada lagi gairah untuk bersekutu ya dengan Tuhan di dalam penyembahan. Nah, ini yang menyebabkan Tuhan itu tidak ada dalam setiap ibadah kita. Sebab rohani kita yang tertidur ya. Rohani kita yang tertidur membuat keadaan Tuhan itu meninggalkan kehidupan kita. Tertidurnya rohani kan digambarkan di sini tidak munculnya karunia-karunia. Jadi pada prakteknya terkadang orang percaya yang sudah lahir baru daripada air dan roh, memiliki karunia-karunia roh, kalau dia mengalami ketiduran rohani,
itu akan mengalami kehilangan ya. Kehilangan gairah untuk menyembah Tuhan. Kehilangan gairah untuk menyembah Tuhan. Minimal gejala-gejala yang muncul itu di saat penyembahan kita sudah tidak lagi menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Karena sudah tidak ada gairah lagi ya menyembah Tuhan. Sekalipun kita sudah bisa berbahasa roh, tapi kita mungkin menyembah seadanya. Cuma tutup mata tetapi tidak berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, secara pengalaman pribadi ada saat-saatnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya saat-saat seperti itulah saat-saat dimana kita tidak menyadari adanya kuasa Tuhan. Itu disebabkan entah karena ada tantangan, cobaan, ada dosa dan sebagainya. Bahkan yang bahaya ada suatu keinginan dunia ya, yang lebih kita inginkan daripada persekutuan dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, itu berbahaya ya. Dalam Syiru Asar Sulaiman atau Kitab Kidung Agung 1 ayat 9 adalah merupakan teguran pertama bagi gereja pengantin supaya berhati-hati agar jangan menarik ratanya Firaun atau kereta Firaun yang digambarkan seperti kereta yang berlapis dari emas ya, kereta yang indah ya. Sehingga gereja pengantin melakukan 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 yaitu yang intinya tentang suatu keinginan dunia. Keinginan dunia yang terdiri dari 3 keinginan, yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, hidup dalam jumawa. Apabila hal tersebut di atas tidak diperhatikan, maka akan mengalami pengalaman yang pahit seperti Sulamit dalam Syiru Asar Sulaiman 3 ayat yang pertama sampai 3 yang dimana kita bahas. Jadi yang disebut ya merupakan teguran yang disebut agar jangan menarik ratanya Firaun. Ya kita seringkali terpengaruh oleh keinginan dunia ini ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Terkadang gairah untuk menyembah Tuhan itu terganggu, saudara. Terganggu oleh karena ada suatu keinginan dalam diri kita. Saya sempat singgung ya. Sempat singgung di media sosial juga. Memberikan suatu nasihat kepada kita semua untuk bercermin akan kehidupan. Yang seringkali kita mengklaim diri kita ini sudah mengerti pengajaran dan firman Tuhan dan kita mengklaim diri kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Tapi seringkali kita menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan itu karena keinginan, ada tuntutan dalam diri kita untuk memuaskan hati kita. Padahal kita ini yang disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia mau datang kepada Tuhan, dialah yang mempersembahkan sesuatu. Dia melayani Tuhan dengan bentuk pengagungannya. Kalau berbicara tentang pengagungan, tidak ada permintaan di situ. Full menyembah, full dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memelihara kita. Sampai detik di mana kita merasakan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani maupun rohani di hadapan Tuhan ketika kita berada di hadirat Tuhan, disitulah kita menunjukkan rasa syukur kita. Ya. Sebagai gereja yang dewasa seperti itu. Ya. Kalau gereja yang kanak-kanak setiap datang kepada Tuhan, gairah menyembah mereka itu didorong daripada gairah karena ada sesuatu yang ia inginkan. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya dan bisa membuat kehidupan rohani kita itu jadi kekanak-kanakan. Ya, seperti anak-anak kecil saja. Baik-baik sama orang tuanya, sama papanya, sama mamanya. Kalau ada maunya kan. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, bandel lagi dia. Disuruh begini, disuruh begitu, nggak mau. Malah lebih sering melawan orang tua. Nah, itu yang terjadi. Itu kanak-kanak rohani. Tapi orang yang dewasa, dia tahu bagaimana hidup mandiri. Dia tahu bagaimana hidup dalam berterima kasih, hidup dalam bersyukur, hidup dalam berkecukupan. Kalau kita bandingkan di dalam tulisan Rasul Paulus keadaan gereja, ya, keadaan gereja di hari-hari ini di masa sulit.
Gereja yang dewasa itu adalah gereja yang dia bisa bertahan, bisa survive di masa sulit. Dalam arti dia bisa survive, dia bisa bertahan karena dia yakin ya. Dia yakin bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia bisa membawa dirinya untuk tidak terintimidasi ya dengan segala keinginannya. Karena tragedinya manusia ya, khususnya gereja Tuhan di hari-hari ini, banyak sekali di antara kita yang terpengaruh dengan keinginan dunia. Sementara keinginan dunia selalu mendorong kita untuk menginginkan segala sesuatu apa yang ada di dalam dunia ini, yang mempengaruhi gaya hidup kita, yang akhirnya merubah pola pikir kita kan, mengikuti zaman. Kayaknya kalau zaman sudah berubah, gaya pun ikut berubah. Kita mengikuti zaman ya. Kita mengikuti gaya-gaya akhir zaman, gaya-gaya yang semakin modern. Padahal ya mungkin penghasilan kita serba cukup, tapi kita menaikkan gaya hidup. Sementara yang tragisnya kita menaikkan gaya hidup kita tanpa memikirkan kebutuhan. Sehingga kebutuhan sehari-hari yang dikorbankan demi kita menaikkan nilai gaya hidup kita. Itu yang miris ya. Sehingga ya banyak ngutang sana ngutang sini, itu yang terjadi ya. Nah, jikalau kita menyadari akan hal itu ya puji Tuhan ya. Kita masih ada langkah untuk memperbaiki diri ya. Untuk tidak meneruskan itu. Ya biasa kan manusia pasti akan belajar ketika dia sudah mengalami ternyata saya salah. Tapi jika firman Tuhan ini sudah datang dalam kehidupan kita ya sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Kalau kita tidak mau mengerti ya jangan salahkan Tuhan jikalau hidup kita sudah hancur, hidup kita dalam kebinasaan ya. Itu yang terjadi. Padahal Tuhan sudah banyak kali mengingatkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari segala tipu daya muslihat ya, yang sering kali dipakai iblis melalui dunia ini. Nah itu yang harus kita perhatikan ya. Terlebih yang lebih berbahaya dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak ada gairah ya. Sehingga tidak ada roh yang bekerja. Ya contoh saudara yang punya karunia penglihatan, karunia nubuatan, saudara tidak muncul lagi tuh karunianya. Karena pikiran saudara itu sudah bercabang ketika menyembah Tuhan. Sudah tidak ada pengagungan, sudah tidak ada kerendahan hati. Tetapi dalam penyembahan yang saudara mau adalah menyatakan keinginan dan tuntutan ya. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam penyembahan itu tidak ada keinginan dalam hati kita untuk meminta sesuatu. Tetapi ada, puji Tuhan kalau ada keinginan untuk mengagungkan Tuhan. Namanya menyembah Tuhan ya full mengagungkan Tuhan, tidak ada tuntutan Tuhan aku mau begini, aku mau begini. Itu namanya munafik di hadapan Tuhan ya. Kita tidak tahu bersyukur. Ada saat-saatnya kita mungkin berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi ketika kita semakin dewasa kita mengerti datang beribadah yang puncaknya adalah penyembahan, itu berarti di situ kita sudah melucuti segala keinginan-keinginan daging kita. Semua itu kita tekan, tapi yang kita naikkan hati kita, yang kita naikkan roh jiwa kita, penyembahan kita yang full pengagungan ya. Banyak gereja-gereja di akhir zaman ini yang kelihatan menyembah Tuhan tapi penuh dengan keinginan ya. Menyembah Tuhan karena ada ingin sesuatu yang diminta. Ya itu salah saudara ya. Salah. Datang kepada Tuhan karena ada maunya. Giliran sudah diberkati Tuhan, dibuat berhasil, lupa sama Tuhan. Nah itu kan tragis kayak gitu. Akhirnya Tuhan yang terluka. Tuhan yang berkorban, Tuhan yang memberi, Tuhan yang berikan mujizat, Tuhan yang mencurahkan berkat, malah dilupakan. Coba itu terjadi dalam kehidupan kita kalau nggak sakit hati. Kalau saudara manusia sih nggak masalah sakit hati. Ya. Ini Tuhan yang kita buat sakit hati. Itu yang menjadi suatu perkara yang heran ya, mengherankan, tapi nyata terjadi. Ya makanya jangan kita menjadi orang-orang munafik lah kata Tuhan Yesus kan. Mereka seperti ahli-ahli Taurat. Mereka itu
kelihatan mulutnya memuji memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Artinya kita bisa memahami ya, dalam Matius 15 ayat 89 di sini, bahwa hatinya jauh daripada Tuhan bukan mereka tidak ada hati. Artinya hati mereka hanya penuh dengan keinginan dunia. Itu yang tadi dikatakan. Isinya itu tuntutan-tuntutan bagaimana dia diberkati. Aku mau menyembah Tuhan supaya aku diberkati. Itu yang seringkali salah konsep berpikir. Ya. Bukan seperti itu. Justru kita datang menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kita masih hidup. Kita masih boleh menyembah Tuhan. Kita masih boleh diberikan nafas. Kita masih boleh diberikan pekerjaan. Kita masih boleh dapat hidup. Masih dapat berinteraksi dengan keluarga. Sekalipun ya banyak sekali pergumulan, tapi minimal kau bisa makan, kau bisa minum, kau bisa bernafas, kau masih ada kesehatan untuk beraktivitas. Terlebih kau masih menikmati hari ini, ya, the present day. Artinya hari ini yang harusnya engkau mengucap syukur. Present itu kan ya berbicara tentang pemberian ya. Ya, kalau engkau artikan memaknai secara bahasa Inggris itu hari ini adalah present day ya, betul ya? Betul ya? Ya, bagaimana kita mengimani ya inilah hari yang diberikan Tuhan ya. Berarti kalau Tuhan memberikan hari ini kepada kita, ada maksud-maksud Tuhan untuk hari-hari ke depan. Tapi jangan engkau manfaatkan hari ini untuk menuntut Tuhan. Nah, itu tidak salah sih ya. Sekali lagi tidak salah. Tapi di mana dewasamu? Terus aja begitu sampai Tuhan Yesus datang. Minta-minta terus minta-minta. Akhirnya kena lagi. Ya. Yakobus 4. Ketika engkau berdoa, engkau tidak mendapatkan, engkau membunuh. Nah, engkau bertengkar. Itu kan tingkat parahnya. Manusia begitu. Kalau sudah terlalu banyak menuntut, nggak diberikan, nah kecewa, putus asa. Akhirnya ambil jalan alternatif. Ya. Kenapa? Semua itu karena tuntutan keinginan. Akhirnya korupsi. Ya. Akhirnya korupsi sana, korupsi sini, berbuat curang dan sebagainya. Yang penting dapat cuan, yang penting dapat berkat, yang penting bisa menaikkan nilai kehidupan, gaya hidup. Ya. Walaupun dengan cara-cara yang tidak diperkenankan Tuhan. Itu kan tragedi. Lebih tragedi karena itu terjadi dalam lingkungan gereja Tuhan. Nah, bagaimana gerejamu menjadi saksi? Oke, kita lanjut. Itu akibat orang yang tertidur rohani. Sampai di mana tadi? Sorry. Ya. Ada kalanya gereja pengantin mengalami ketiduran rohani yang mengakibatkan kehilangan karunia-karunia rohku. Yang berarti kehilangan aku sehingga penyembahan menjadi suam. Menjadi suam kuku. Nah, ini kan. Jadi ini merupakan suatu marifat ya. Hikmat dan marifat yang perlu diingat oleh setiap gembala. Sehingga gembala bisa memonitoring keadaan rohani jemaat. Bisa. Selain ada teorinya, ada ungkapan firman Tuhan, ya itu kan bisa kita bandingkan dengan aplikasi kehidupan. Dalam suatu pekerjaan juga kalau saudara tidur-tidur malas kan, saudara nggak ada gairah, nggak ada semangat untuk bekerja ya. Firman Tuhan mengatakan ya orang yang malas jangan dikasih makan ya. Itu yang terjadi. Ya. Itu kalau kita bandingkan dalam hal rohani juga seperti itu kelihatan. Orang yang tertidur rohani itu menyembah cuma. Yang lain sudah menyembah dan sebagainya. Makanya saya mengatakan ya, justru penyembahan yang benar itu tercipta dari suatu kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Ya, penuh dengan pergumulan. Karena orang ada pergumulan ya, dia dibenturkan dengan masalah. Dibenturkan dengan masalah, dengan cobaan, dengan tantangan. Orang yang beriman, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Tantangan, cobaan, persoalan yang terjadi itu adalah suatu alat ya.
suatu kesempatan di mana kesempatan bagi orang percaya untuk lari kepada Tuhan. Ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ya masalah itu adalah musibah. Sehingga dia seringkali mengeksekusi dirinya, entah bunuh diri, entah pelarian dan sebagainya. Tapi orang yang beriman, jalannya itu dia tahu. Ketika menghadapi masalah, dia hanya bisa datang kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, ya disitulah dia mengalami hati yang hancur. Mazmur mengatakan bahwa Tuhan menyukai hati yang hancur. Kadang dalam pergumulan hidup ya, yang kita pertahankan untuk tetap hidup dalam kebenaran di tengah-tengah intimidasi dunia, ya, dengan segala tawaran kemanisannya, bahkan hal-hal yang buruk terjadi. Tapi kita mau tetap memilih Tuhan, kita tetap bersyukur kalau kita masih tetap bertahan dalam hidup yang benar. Wah, itu menciptakan penyembahan yang diperkenankan Tuhan. Tapi kalau hidup kita itu mencari kesenangan, cari keberhasilan, itu penyembahan bullshit tuh, ya omong kosong. Dan itu secara praktek sulit ya. Sulit sekali saudara, secara praktek kita menyembah dengan ucapan syukur. Pasti manusia penuh dengan keinginan. Ya puji Tuhan, kalau kita betul-betul mau dewasa, kita pasti selalu mengarahkan, saat menyembah inilah saat-saat terbaik kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menceritakan segala kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur, mengagung-agungkan kekasih jiwa kita. Berterima kasih, terima kasih Tuhan, sehingga kita menyembah Tuhan. Itu. Ini baru satu hal ya, baru dari sisi yang satu, belum ada sisi yang lain. Bentuk penyembahan itu ya bermacam-macam ya. Tapi ini penyembahan yang dalam roh dan kebenaran. Jadi karunia-karunia roh bisa hilang. Hilang di sini bisa berarti kalau parahnya ya kita sudah betul-betul karunia itu mesti dicari lagi ya, hilang. Ini sudah parah. Tapi hilang di sini bisa berarti kita menahan anugerah itu. Sama seperti 1 Tesalonika 5. Kita memadamkan roh itu sendiri ya. Di dalam penyembahan kita cuma diam. Ya kecuali ada gereja yang belum mengerti ya. Nah itu lain cerita, belum mengerti tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Cara prakteknya seperti apa itu bisa dimaklumkan, perlu diarahkan. Ya. Tetapi bahayanya gereja pengantin yang sudah lahir baru ya, daripada air dan roh sudah memiliki anugerah tapi diam. Nah ini bisa menjadi pengetahuan bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan akan jiwa-jiwa memperhatikan dan memonitoring keadaan penyembahan setiap jemaat, tapi dengan penuh bijaksana ya. Bisa kelihatan kok orang yang sudah penuh roh, yang tadinya menggebu-gebu, akhirnya karena hidupnya penuh dengan keinginan, lihat penyembahannya sudah tidak beres. Nah itu akan kelihatan. Suam kuku seolah-olah aku tidak ada lagi dalam penyembahan. Nah, dalam penyembahan kita juga terkadang Tuhan menegur kita kan. Kalau engkau menyembah aku, jangan dengan pikiran yang bercabang. Itu seringkali itu dalam nubuatan. Fokus menyembah Tuhan. Aku tidak ada lagi di dalam penyembahan ya, karena kita merasa Tuhan itu tidak ada. Bukan Tuhan tidak ada, kita sendiri yang menolak kuasa Tuhan itu, hadirat Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Walaupun kita sama-sama dengan jemaat, dengan hamba Tuhan ada di hadirat Tuhan, tapi kita sendiri yang menolak. Apa sebab? Karena gereja pengantin tertidur rohani dan juga ada beberapa hal lain sebagai penyebabnya. Yaitu, 1, karena gereja pengantin menganggap remeh akan firman-Ku. Yang adalah merupakan satu-satunya makanan rohani bagi mereka. Ini meremehkan firman Tuhan. Amsal 13:13, barang siapa yang meremehkan firman Allah, ia akan mendapatkan hukuman. Tidak ada berkat di dalam hukuman dan murka Allah. Tidak lagi memperhatikan pelajaran atau pengajaran yang aku ungkapkan kepadanya.
Sedangkan pengungkapan rahasia firman-Ku itu aku berikan untuk dipelajari dengan seksama, tetapi sesudahnya dicatat dan dibukukan, mereka simpan dalam lemari sebagai barang antik. Wah, yang hanya barang antik ini suatu bahasa apa ini? Satir atau sarkas kepada gereja Tuhan yang punya firman, yang punya Alkitab, punya buku pengajaran, tetapi tidak pernah dibuka, ya. Cuma jadi pajangan di lemari buku. Karena mereka simpan dalam lemari sebagai barang antik atau disimpan sampai dimakan lengat dan karat. Wah. Sebab itu ada ya seperti itu ya. Alkitab itu disimpan, didiamkan, bahkan sampai Alkitab itu hilang, saudara. Itu sering terjadi ya. Saking padahal itu baru beli ya, atau dia dapatkan itu ketika dia menikah ya di gereja. Menikah di gereja udah tuh, dari awal dia dikasih sampai dia punya anak itu tidak pernah dibuka. Nah, akhirnya sampai hilang itu barang. Entah karena dia sendiri yang akhirnya taruh di gudang itu Alkitab. Nah, atau dia mungkin dimainin anaknya, ya itu kan karena kelalaiannya. Dia tidak peduli Alkitab sebatas buku, lebih menarik novel, komik, ya, atau bacaan-bacaan digital, ya, bacaan-bacaan medsos, ya, atau buku-buku bisnis, atau tips-tips keberhasilan. Ya, itu kan lebih menyenangkan ya, sesuatu spirit yang baru untuk menjalani aktivitas ya, ketimbang firman Allah yang sudah kusam ya, yang membosankan itu. Akhirnya Alkitab itu yang kita pikir perasaan saya taruh di sini, tapi akhirnya udah hilang. Dan parahnya walaupun hilang udah dia nggak peduli, ya udah hilang aja. Yang penting di situ ada buku-buku yang berharga. Ya, bagaimana motivasi kita untuk mencapai suatu keberhasilan. Sedih sekali ya seperti itu. Ada yang seperti itu, saudara. Alkitab yang akhirnya udah nggak keurus, ya, udah kelipet-lipet itu ujungnya. Sudah dikatakan di sini bahasanya sudah dimakan lengat dan karat, dia tidak peduli. Ya, robek ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai tulisannya, biar robek sedikit. Pokoknya nggak keurus. Yang dia urus adalah bagaimana gadgetnya, ya, untuk tetap tampilannya bagus, buku-buku yang menarik itu dia jaga, dia lap, dia baca. Alkitab enggak. Tragedi ya seperti itu. Sebab itu gereja pengantin akan mengalami kelaparan rohani yang mengakibatkan tertidur rohani. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 19 ayat 15 mengatakan bahwa malas itu mendatangkan tidur lelap, dan seorang yang lalai merasakan lapar kelak. Ya. Jadi ini arah firman Tuhan dengan penjelasan itu maksudnya begini. Gereja Tuhan yang mengalami tidur rohani itu karena adanya kemalasan ya. Orang kalau malas itu bawahnya pengen tidur terus, ngantuk, mager dan sebagainya. Nah, itu kehidupan rohani gereja Tuhan kalau lagi datang kemalasan ya, malas baca firman, malas baca pengajaran, malas beribadah, malas berdoa, udah itu mendatangkan tidur rohaninya ya. Kalau udah tidur orang kan, kalau secara nyata kalau sudah tertidur nih, udah itu hilang semua ya. Dia nggak berdaya, dia nggak bergerak, ya layaknya orang mati. Ya itulah iman daripada gereja yang tertidur. Ya dia tertidur, mau terjadi apa-apa dia tidak tahu ya. Terlebih kehadiran seperti Sulamit, apa yang dikerjakan Salomo dia tidak tahu. Salomo sudah pergi meninggalkan dia di ranjang, dia tidak tahu. Nah begitu juga kehidupan rohani kita, Tuhan sudah tidak ada, dia pun masa bodoh. Ya dia enak dengan ketidurannya, itu bahaya. Ya, prakteknya itu ya karena dia sendiri pun memilih untuk tidur, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya, tidak membaca pengajaran, tidak berdoa, tidak suka menyembah, tidak suka beribadah. Sehingga gereja pengantin malas makan firman-Ku yang benar, malas membaca pengungkapan rahasia kebenaran firman-Ku yang akibatnya lapar.
Tidur karena lemah lalu mati ya. Jadi kemalasan datangkan tidur rohani ya, malas berdoa, malas baca Alkitab. Akhirnya ya karena kita sudah tidak makan makanan rohani mendatangkan lapar. Nah, itu bisa sakit. Nah, kalau rohani sudah sakit udah. Pada prakteknya pengalamannya itu kalau rohani udah sakit itu udah hatinya udah sensitif. Bahkan bisa mati dikatakannya. Lemah, sakit, lalu kering, mati dan dikuburkan. Sehingga menjadi tulang-tulang kering seperti pelajaran Lazarus dalam Yohanes 11. Nah itu kan bahaya kalau sudah mati rohani, waduh itu betul-betul hidupnya sudah jauh daripada Tuhan. Atau bagaikan mayat berjalan sama dengan jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1-6. Engkau menyangka dirimu hidup tapi sebenarnya engkau mati ya. Kenapa itu? Nah, lebih baik kita buka. Saya bacakan bagi saudara ya. Apa penyebabnya dikatakan seperti itu? Wahyu 3 ayat 1-6. Ayat 1 saja. Inilah dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan seterusnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, ini ada teguran bagi jemaat Sardis. Ya, masih bagus sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi pekerjaan mereka itu tidak sempurna ya. Yang mereka kerjakan itu bukan menyenangkan Tuhan tetapi mempermalukan Tuhan. Perhatikan juga Yeskel 37 pasal 37 tentang tulang-tulang kering yang berserakan ya. Yeskel 37 ini berbicara tentang bagaimana Yeskel dipercayakan untuk menubuatkan tulang-tulang kering, yaitu bangsa Israel yang sudah mati sampai sudah tinggal tengkorak. Tapi dengan nubuatan firman Allah itu mereka bangkit kembali menjadi makhluk hidup betul. Nah, dalam konteks ini berbicara ya, gereja yang mati itu seperti itu ya. Dikatakan kenapa bangsa Israel itu sampai menjadi mati, sampai menjadi tulang kering tengkorak, karena mereka menyembah berhala. Itu praktek kehidupan atau pengalaman gereja Tuhan. Menyembah berhala itu adalah hatinya sudah condong akan keinginan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan barang siapa yang mengasihi dunia dan segala isinya, maka kasih Bapa itu tidak ada dalam dirinya. Bagaimana seseorang yang hidupnya, hatinya itu lebih condong menginginkan akan keinginan dunia, lalu dia mau mengatakan sebagai penyembah yang benar. Dalam Yohanes 4 ayat yang kedua, 3, 24 kan dikatakan bahwa setiap orang yang percaya wajib menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran karena Bapa adalah roh adanya. Sementara roh kita ini lebih condong ya. Hati kita yang berisikan roh ini lebih condong ya. Lebih condong mencintai dan mengasihi dunia. Ya. Berarti yang kita sembah itu, yang kita sujud, yang kita tunduk itu kepada kekuatan dunia, kepada kerajaan dunia. Itu yang terjadi. Makanya tidak heran kita disuruh menyembah Bapa, wah sulit sekali. Kita mendingan menyembah di kaki iblis. Saudara kalau ingat, Tuhan Yesus pernah dicobai loh. Bagaimana Tuhan Yesus habis dia berpuasa ya. Itu kan kalau secara natur kemanusiaan saudara, biasanya kalau habis puasa sudah masuk setelah puasa ya, itu ada rasa lapar, keinginan-keinginan yang tadinya kita tahan, itu semua ketika sudah selesai, itu kita seperti orang yang yang memiliki gairah ya. Saya percaya itu pengalaman saya pun pribadi kadang ya tidak sampai 40 hari sih, minimal 3 hari. Itu kan semua dalam berpuasa kita bukan saja menahan lapar, tetapi menahan haus, menahan ego kita, menahan keinginan kita ya. Ada orang berpuasa tapi jalan sana jalan sini, dia nggak makan nggak minum tapi jalan-jalan sana sini, itu sebenarnya kurang afdol ya. Justru berpuasa itu ibarat kata berpuasa itu kita kan mau melakukan pengudusan ya.
Pengudusan itu kan kalau kita belajar arti suatu hidup kudus itu artinya hidup yang terasing dari dunia ini. Nah, artinya kita berpuasa ya kita di rumah saja gitu. Ya kalaupun kita dalam kesempatan kita berpuasa tetapi kita bekerja, ya kita fokus di kerjaan saja. Sambil kita berpuasa kita fokus di kerjaan, tetap pertahankan mata, keinginan kita, ya amarah kita, ego kita, itu pasti akan terasa beratnya. Kita aja yang berpuasa, yang diam di rumah saja mengasingkan diri, itu berat. Godaan, intimidasi, ingin ini muncul itu. Apalagi kalau saudara mau coba 3 hari 3 malam, waduh, itu di hari kedua saudara bayangkan sampai mimpi es campur, es teler, ya itu udah hari kedua itu. Padahal pikirannya yang tadinya kita berusaha menahan diri, bukan lapar dan haus, menahan diri. Saudara pun sedikit melihat handphone pun itu sampai hal-hal yang sensitif, perkara hawa nafsu itu cuma sekilas saja itu langsung cepat sekali, itu intimidasinya kuat. Sebenarnya yang paling berbahaya intimidasi ketika kita sudah menang. Nah, itu lebih terasa. Itu seperti kita itu seperti kuda yang lepas kandang. Nah, karena sudah merdeka kan, udah habis puasa, ini siap ibarat kata kita mau balas dendam. Ada orang seperti itu. Sudah 3 hari kita tidak makan, menahan diri, tidak makan yang enak-enak. Mari kita memboroskan uang untuk makan yang enak-enak. Akhirnya kena lambung, ya sakit perut, diare, karena kan kaget kan. Nah, itu yang terjadi, bahaya. Kembali lagi, sudah terlalu jauh, tapi ya walaupun itu berkaitan. Tuhan Yesus ketika dia habis berpuasa itu ditawarkan oleh iblis. Kamu lihat seluruh kerajaan dan kemegahan dunia ini, aku akan memberikannya kepadamu. Jangan heran saudara, dunia itu kalau dalam Efesus 6 dikatakan dunia diizinkan Tuhan untuk menguasai dunia ini. Jadi jangan saudara pikir di dalam dunia ini ya memang dunia itu kan ciptaan Tuhan, iya. Tapi dunia ini sejak terkutuk, ya, sejak iblis menang atas manusia yang tadinya hidup dalam kemuliaan, dalam kekekalan, saudara, dari zaman Adam. Sejak iblis menang itu dunia jadi jadi tidak tinggal dalam kekekalan kemuliaan lagi. Tidak. Karena manusia sudah tidak hidup kekal, melainkan sudah terbatas dari mulai 1000 tahun, ya, dikasih batas 1000 tahun, sampai turun sekarang ya cuma 70 tahun saja. Ya. Sudah tidak kekal lagi. Bahkan dunia dikatakan menghasilkan onak dan duri. Apa yang kau kerjakan di dalam dunia ini, pengkhotbah mengatakan semua pekerjaan yang dikerjakan orang di bawah matahari adalah sia-sia. Saudara mencari materi dunia ini, materi dunia itu pun saudara akan nikmati untuk menggiring saudara dalam kematian, menggiring saudara di dalam kubur, ya kan? Saudara mendapatkan asuransi, oke, bagus, saudara sudah merancangkan masa depan, iya. Tapi itu semua hanya sebagai fasilitas yang memfasilitasi saudara sampai saudara masuk ke liang kubur. Saudara memperbanyak asuransi, ya, asuransi jiwa, ya, keselamatan, asuransi apapun itu, ya, asuransi kecelakaan. Kalau saudara sakit, ya saudara ada asuransi, ya, jadi nggak perlu khawatir tentang uang. Ya puji Tuhan, itu merupakan salah satu berkat yang walaupun hanya sebatas ya supaya kita tidak membebankan orang tua, tidak membebankan keluarga. Tapi kan akhirnya apa yang kita cari itu ternyata menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip tidak berguna. Itu tidak membuat saudara hidup kekal dalam dunia ini. Asuransi itu akhirnya menjadi suatu wadah yang mempersiapkan saudara untuk masuk ke dalam dunia orang mati. Coba kalau saudara renungkan itu. Ya paling minimal saudara karena ada asuransi, mungkin BPJS, itu baik, ya. Itulah usaha manusia yang sebenarnya hanya usaha membawa kepada mati. Itu firman Tuhan sudah memberikan gambaran. Dan sekali lagi itu tidak salah, ya. Bukan berarti saudara mengenal firman Tuhan, saya tidak perlu asuransi.
Ya, kalau saudara beriman yang kuat, saudara mau hidup dunia ini seperti Henok, saudara berdoa, itu tiba-tiba langsung terangkat, nah langsung saudara, sampai tubuh manusia saudara terangkat, puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi ingat loh, 300 tahun Henok itu berdoa, ya, dalam pengertian 300 tahun Henok itu bergaul karib dengan Tuhan, ya. Jadi kalau saudara mampu bergaul seumur hidup saudara dedikasikan hanya mungkin bergaul dengan Tuhan, ibadah setiap hari, berdoa, ya seperti Daud dalam satu hari saudara 7 kali menyembah Tuhan. Oh puji Tuhan. Sekalipun saudara umur pendek pun saudara tidak takut, ya, akan kematian, karena ketika saudara berdoa menyembah Tuhan saudara langsung terangkat, ya. Puji Tuhan kalau kayak seperti itu. Tapi itu bukan perkara yang mudah, ya. Artinya di sini saya mau menerangkan, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu kan sudah tergambar, ya, di dalam Kejadian 3. Manusia mengusahakan tanah yang di bumi ini, tanah itu menghasilkan onak dan duri. Sebenarnya berkat yang kita nikmati itu adalah kemurahan Tuhan, yang walaupun berkat jasma ini berbicara berkat jasmani. Berkat jasmani itu dalam bentuk onak dan duri. Onak dan duri itu kan suatu yang digambarkan dosa, kejahatan manusia, kefasikan. Saudara, itu kalau kita hubungkan dengan kehidupan orang fasik itu juga bisa berhasil. Orang berdosa itu juga bisa menghasilkan. Bahkan dia bisa mendapatkan kekayaan yang lebih lagi. Tapi persoalannya, zona yang dimana mereka hidup adalah zona untuk menerima murka Tuhan. Sehingga ketika mereka mati tidak ada jalan lain selain mereka pergi ke neraka. Mereka akan binasa, mereka akan dibakar selama-lamanya. Ya. Sementara bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Ya. Orang percaya, kita hidup dalam dunia, kita setia kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kita tetap menikmati, ya, sesuatu onak dan duri yang dihasilkan dunia itu. Tapi karena kita mengucap syukur kepada Tuhan, onak dan duri itu diubahkan Tuhan menjadi berkat yang layak kita terima. Makanya kan kalau kita hubungkan dengan 1 Timotius 4, ya, ayat yang keempat atau kelima saya lupa, di situ dikatakan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan tidak ada yang haram kalau kita menerimanya dengan doa dan ucapan syukur, ya. Artinya saudara, di sini kita mengerti walaupun dunia terkutuk, tapi kalau kita hidup di situ, hidup takut akan Tuhan, apa yang kita nikmati tapi kita terima dengan doa dan ucapan syukur, mendahulukan Tuhan, menguduskan dan memberkati apa yang kita nikmati, itu menjadi manfaat bagi kita. Dan pelajaran yang terpenting adalah yang kedua, kalau kita sudah sadar ini yang dihasilkan oleh bumi ini adalah onak dan duri, jangan kita memburu onak dan duri itu. Itu yang seringkali manusia salah kaprah, ya. Jangan sudah memburu, sudah ikut saja saudara bekerja, berusaha dengan cara yang baik dan benar, dengan penuh kejujuran, keadilan dan hikmat yang daripada Tuhan. Rezeki Tuhan yang punya kok, ya. Tuhan yang atur. Tuhan tidak buta, engkau bekerja keras untuk hal-hal yang baik, Tuhan pasti cukupi semua. Jangan kau menginginkan hal-hal yang lebih dari dunia ini, karena yang kau inginkan itu adalah onak dan duri, ya. Kalaupun onak dan duri itu engkau nikmati, itu pun karena sudah diubahkan, sudah dikuduskan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kan kalau kita kembali lagi, onak dan duri berbicara dosa, ya. Dosa dan kejahatan. Dosa itu membawa maut, ya. Apa yang kita cari itu akhirnya seperti, ya, apa yang kita cari dalam dunia ini, sesuatu yang ditumbuhkan oleh dunia ini, ya, toh ujung-ujungnya tidak membuat kita memiliki kehidupan yang sebenarnya, kan. Justru apa yang kita cari itu hanya, ya seperti saya katakan, itu hanya mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam maut, kan, ya. Itu tidak membawa kita kepada kehidupan. Tapi apa yang kita persiapkan untuk masa depan itu bukan berbicara masa depan di akhirat, ya.
Pikiran manusia mempersiapkan masa depan bagaimana ya kita memikirkan generasi kita seterusnya. Ya. Sehingga kita mempersiapkan untuk anak cucu kita yaitu. Selain daripada itu mempersiapkan untuk kita mati. Tapi kalau saudara ya, menabur benih firman Tuhan yang saudara cari, yang saudara buru itu adalah perkara-perkara akan kebenaran. Itu saudara sedang mempersiapkan kehidupan yang kekal. Itu yang menjadi suatu perbedaan. Pola pikir pandangan orang dunia dengan pandangan gereja Tuhan. Cuma kan mirisnya sekarang gereja Tuhan itu banyak gereja Tuhan tapi bertabiat duniawi. Ya, artinya secara upacara keagamaan, rutinitas, ya, penampilan mereka mungkin, gaya mereka seperti orang rohani. Ya. Peribadatan mereka kelihatan seperti gerejanya Tuhan. Tapi hati mereka itu penuh dengan keinginan dunia. Ya, jadi separuh-separuh. Kalau kita hubungkan dengan Yakobus itu mengatakan, barang siapa yang mendua hati, nah itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kehidupan gereja yang mendua hati, menginginkan mamon, tapi menginginkan Tuhan, tapi menginginkan mamon juga, itu nggak akan mendapatkan apa-apa. Tuhan tidak minta separuh, Tuhan tidak minta setengah-setengah, tapi Tuhan minta segenap hati. Jadi hati-hati dengan ketiduran rohani. Baik, terima kasih, saya kira itu saja. Tidak terasa ya, kalau saya kasihkan menyampaikan. Rasanya sejam itu tidak terasa. Baik, semoga ada pelajaran yang penting dalam pendalaman Alkitab ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kesimpulannya dari pembelajaran kitab pendalaman Alkitab ini, hati-hati dengan ketiduran rohani. Kita masih membahas lagi, cuma dari pesan-pesan yang ada, ya perhatikanlah segala keinginan hati kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menjadi kebutuhan primer kita itu adalah berbicara tentang suatu keselamatan yang kita raih, yang kita cari, yang kita buru. Adalah tentang kerajaan dan kebenarannya. Kebutuhan sekunder ya dan yang lainnya itulah perkara-perkara dunia. Kita diajarkan ya jikalau kita terlebih dahulu mencari kebenaran dan kerajaannya, yang lainnya itu akan ditambahkan. Semuanya itu sekaliannya itu akan ditambahkan. Jadi Tuhan tambahkan bukan saja rohanimu ya. Karena berkat rohani pasti berbicara tentang kedamaian di hati. Kalau dunia tidak bisa memberikan damai. Contoh konkret saja, dunia ini masih dilanda perang. Entah perangnya dalam bentuk politik, perang negara, perang nuklir, ya, perang argumentasi, ya, perang dalam rumah tangga, perang dalam keluarga, itu terjadi. Saudara mau percaya dunia itu memberikan damai, di mana tempatnya? Ya. Saudara cari di mana? Selain daripada keputusan saudara yang memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang mencari damai adalah orang yang mau mengikuti konfirmasi akan perintah firman Tuhan yang dalam diri mereka. Dari situlah firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memutuskan untuk mencari damai. Damai itu tidak mudah kan. Kalau Ibrani mengatakan orang itu harus mengusahakan damai, yaitu dengan cara mencari kekudusan. Kekudusan dari firman Tuhan. Memang berat prakteknya. Ya maka itu dunia. Karena dalam dunia ini tidak gampang mencari kedamaian. Cuma di dalam Yesus. Hanya Tuhan yang Raja Damai yang memberikan damai sejahtera. Kalau ada tempat yang damai, yang memberikan kau damai, ya, itu hanyalah kedamaian belaka, kedamaian sepihak, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kedamaian yang diberikan Yesus, hati saudara damai, hati orang-orang di sekitar pun itu pasti akan memancarkan kedamaian. Itu kekuatan damai, karena kita mendapatkannya dari Raja Damai. Dunia, kerajaan dunia ini nggak ada disebut kerajaan dunia ini adalah Raja Damai, tidak ada. Ya. Sekali lagi bukti konkret, lihat aja dunia, di mana-mana perang kok, kecuali di sorga. Sorga itu tidak ada peperangan.
Janjinya saja hidup kekal di dalam kedamaian. Mati pun kita dianggap damai, bukan dianggap, memang diimani damai. Buktinya rest in peace. Tinggallah, tidurlah ya, pergilah dengan damai. Ya, itu kan sebenarnya ungkapan iman dari orang-orang percaya yang mempunyai pengharapan di dalam kebenaran firman Allah. Karena hanya orang-orang benar yang mati pun mati dalam damai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kebenaran firman-Mu. Kau senantiasa memberikan kami pengajaran, memberikan pengertian bagi kami. Sempurnakanlah setiap firman-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu Tuhan menjadi pelita yang senantiasa menerangi setiap langkah kaki kami. Sehingga apapun yang kami jalani dalam dunia ini Tuhan, kami tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Ajari kami selalu Tuhan dengan kebenaran-Mu, agar kami boleh memperoleh kemenangan yang sejati daripada Tuhan. Segala pergumulan, segala gangguan daripada kuasa kegelapan melalui dunia ini, segala keinginan Tuhan semuanya dijauhkan. Berikan kami kemampuan, kekuatan iman, agar kami boleh mengalahkan segala intimidasi dari segala kekuatan dunia ini Tuhan. Sehingga kami tidak terpengaruh. Kami tetap Tuhan mengarahkan pikiran dan hati kami kepada perkara yang ada di atas, di mana perkara surgawi. Disitulah kami menemukan kedamaian, berkat yang daripada Tuhan. Diberkati Tuhan kami semua yang sudah mengikuti pendalaman Alkitab ini Tuhan. Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami akan beristirahat sebentar, Engkau jaga lindungi, bangunkan esok hari dengan kekuatan dan berkat Tuhan yang baru, semangat yang baru daripada Tuhan untuk kami menghadapi hari yang Kau karuniakan bagi kami. Dan kiranya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami, di dalam berkat Tuhan selalu mencukupinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.